ulama-ulama besar NU tidak mau menyenggol Kristen, sementara Bang Zumar. Karena tugas itu diberikan kepada kami para apologet. Para ulama konsentrasi kemudian terhadap umat Islam, sementara apologet konsentrasi terhadap gerakan-gerakan iblis yang ingin mengajak menyembah kepada anak orang. Makanya saya heran gini Bang, apakah ulama-ulama NU yang besar kayak si Gus Dur siapa itu setuju dengan tujuan abang sekarang ini? Kalau dia tidak setuju, berarti dia tidak setuju dengan ayat suci Al-Quran. Innal ladina amanu yukatiluna fi sabilillah walladina kafaru yukatiluna fi sabilit tagut faqatilu awliya asyaitan inna qaida syaitan kana da'ifa. Berarti mereka membantah Al-Quran. Fabashirhum bi'azabin alim. Berarti mereka tidak menyampaikan kemudian amanat Al-Quran. Sampaikan kabar gembira kepada orang-orang kafir, yaitu azab yang pedih. Anda memang harus heran karena umat Islam selama ini memberikan ruang kepada kalian agama pelanjut warisan yang dibawa oleh penjajah. Dengan tenang-tenang saja mempercayai kalian sebagai saudara, mempercayai kalian sebagai teman hidup di Nusantara ini dengan cara-cara yang baik. Tapi ternyata kalian bukan saudara yang baik. Kalian adalah orang yang ingin menikam umat Islam dari belakang. Terbukti dengan Anda mengambil istilah-istilah Al-Quran masuk ke dalam Bible warisan Belanda untuk kalian ajak umat Islam yang awam masuk menjadi penyembah dewa Yesus. Selama ini para ulama menganggap kalian saudara yang baik. Selama ini para ulama menganggap saudara-saudara Kristen ini adalah saudara yang baik, yang pantas hidup berdampingan dengan umat Islam yang rahmatan lil alamin. Tapi faktanya kalian tersenyum di hadapan kami, tapi gigi kalian menggerutu melihat umat Islam. Kalian pura-pura tersenyum di hadapan kami, tapi di belakang kami kalian menyusun siasat untuk menghancurkan umat Islam di Nusantara ini. Itu fakta. Apa buktinya? Kalian melakukan kristenisasi secara terstruktur, berkelompok, sistematis dan masif. Apa itu? Bible sebagai pencatut keyakinan umat Kristen, isinya lebih banyak istilah Al-Quran daripada istilah Yunani. Istilah Yunani bahkan tidak ditemukan di Bible. Yang ada bertaburan istilah-istilah Al-Quran. Untuk apa? Untuk menipu, untuk menjajah umat Islam yang awam supaya akidah mereka semakin tumpul, akidah mereka semakin melemah, dan ujungnya berujung kepada penyembahan terhadap anak dewa, yaitu menyembah Yesus. Jangan kalian anggap kami masih tidur. Enggak. Umat Islam sekarang sudah bangkit melakukan perlawanan. Wahai Kristen, yang kau sembah bukan anak Allah, yang kau sembah adalah anak Theos, anak dewa. Wahai Kristen, yang kau sebut Yesus itu bukan anak Allah, yang kau sebut Yesus itu adalah anak Zeus, anak dewa dari barat, anak dewa dari Romawi, yang membungkus diri dengan mengatasnamakan ajaran Yahudi, dengan mengambil kitabnya Yahudi Perjanjian Lama sebagai aksesoris untuk menutupi Perjanjian Baru yang adalah konsep ajaran paganisme milik Yunani dan Romawi. Pahami itu? Umat Islam sekarang sudah bangun. Wahai Kristen, kami umat Islam sudah bangun. Apa yang kalian susun berpuluh tahun yang lalu untuk mengkristenkan Indonesia, itu sirna dengan hadirnya apologet Islam Indonesia. Pahami itu. Dan kami mengatakan perlawanan terhadap umat Kristen yang gemar kemudian memurtadkan umat Islam yang awam. Sekarang sudah bukan saatnya lagi. Oke, sudah bangkit kemudian para apologet Islam mengatakan tidak kepada murtadin, mengatakan tidak kepada misionaris, mengatakan tidak kepada misi kristenisasi. Kami bangkit kemudian untuk melakukan perlawanan ini. Banget itu mulut. Oh, harus. Kalian memancing kami ribut. Kalian yang memancing kami ribut. Selama ini kami diam karena kami menganggap kalian orang baik-baik. Tapi ternyata kalian itu hanya senyum di mulut. Tapi hati kalian itu gelap untuk umat Islam. Kita kau lawan Tuhan.